Aku mengendarai mobilnya seperti orang kerasukan. Pikirannya tak tenang sepanjang hari selama berada di perusahaan, mengempati dirinya yang merasa begitu bodoh. Sepasang wedding dress dan tuxedo yang sengaja Jungko letakkan di atas ranjang kamar Chaeyeon membuat ia membayangkan bagaimana sosok mereka saat berada di altar nanti. Di tengah lamunannya, ponsel Jungko tiba-tiba mendapatkan panggilan masuk yang berhubungan dengan urusan pekerjaan. Jungko keluar dari kamar Chaeyeon begitu saja dan melupakan pintunya yang belum kembali ia kunci. Yena, kau di mana? Teriak Jungko panik. Tak ada jawaban apapun. Yang segera berlari setelah turun dari taksi, terlebih pada umpatan beberapa pengunjung rumah sakit yang tak sengaja ia tabrak di lorong. Gadis itu hanya ingin bertemu dengan Chaeyeon secepatnya. Sosok Chaeyeon yang tengah duduk bersandar di ranjang sembari membaca sebuah buku yang pertama kali menyambutnya. Menyadari ada yang hendak masuk ke dalam, Chaeyeon segera menoleh. Gadis itu tersenyum melihat Yen di sana. "Oni, kau datang berkunjung," sambut Chaeyeon tampak ceria, sementara Yen berusaha sekuat hati menyusun pertanyaan yang mungkin jawabannya akan membuat hatinya hancur tak tersisa. "Aku mohon katakan dengan jujur padaku," sebenarnya cukup itu. Yen menelan nadanya dengan kasar, tidak pernah siap menerima kenyataan jika Jungko dan Chaeyeon bukanlah sepasang kakak beradik. Tidak biasanya, Andi dan Chaeyeon kenal dengan sosok ceria yang akan segera memberikan pelukan hangat ketika datang berkunjung. Yen menahan nafasnya tanpa sadar. "Jangan katakan dia tunanganku," ucap Chaeyeon. Yen memejamkan kedua matanya erat sembari mencengkeram nadanya kuat, seolah ada sesuatu benda di dalam sana yang baru saja pecah menjadi berkeping-keping. "Kami akan menikah bulan depan. Berjanjilah untuk datang ke pesta pernikahan kami," lanjut Chaeyeon dengan raut bahagia yang jelas ketara. Dengan tubuh gemetaran, Yen segera pergi meninggalkan kamar rawat Chaeyeon, menyisakan Chaeyeon yang merasa heran dengan reaksi Yen yang tak biasa. Perlahanan gadis itu seketika runtuh bersama dengan air mata yang mengalir semakin deras. Beberapa tetes di antaranya terjatuh di punggung seseorang yang melingkarkan erat kedua tangannya di perut Yen. "Maafkan aku," ucap lirih seseorang di belakang. Terpahan nafas sangat terasa menyapu leher Yen
dan refleks membuatnya memejamkan kedua matanya. Ia sangat menyukai momen seperti ini dulu, tapi sekarang hanya ada rasa sakit dan kecewa yang begitu mendalam. Joe terbelalak mendengar pengakuan kekasihnya itu. Secara perlahan, pelukan lelaki itu mulai melonggar dan pada akhirnya terlepas begitu saja. Seharusnya tidak boleh seperti ini. Jungkook sangat mencintai gadis itu, tapi Ian mengatakan jika ia membenci Jungkook. Jungkook menangis dalam diam, menatap sosok gadis yang selalu berhasil mengisi harinya itu mulai berlari menjauh. Juga ingin pergi mengejar namun tak pernah terjadi, karena ia terlalu larut dalam rasa bersalah atas perasaan Yen. Jungkook segera menoleh ke belakang di mana suara isak Mayan terdengar. Lelaki itu merasa sangat terkejut saat menemukan Chaeyeon yang berdiri di halaman pintu dan menatapnya dengan raut kecewa. Taeyeon menatap bosan beberapa lembar kertas yang berasal dari perusahaan tersebar di meja ruang kerjanya. Tadi pagi ia tak berangkat ke perusahaan karena harus menghadiri acara pemakaman orang tua Yewon. Taeyeon harus segera menyelesaikannya jika tak ingin dipecat oleh Min Seok, sungguh sosok Apoji yang baik. Secepatnya Taeyeon akan kembali mengunjungi apartemen Jungkook untuk meminta Yan kembali sebelum Min Seok mengetahui masalah ini. Langit sudah hampir gelap, tapi hari belum terlalu malam. Bibi Han masih sibuk di dapur untuk menyiapkan menu makan malam. Taeyeon pergi keluar meski rintik-rintik hujan mulai turun membasahi bumi. Tubuh Yan basah kuyup menggigil di bawah guyuran hujan deras yang terus berjalan tanpa tujuan. Suara klakson mobil yang terdengar nyaring membuyarkan lamunan Yen. Ketika menoleh ke belakang, cahaya teramat menyilaukan yang ia dapati. Kedua Yen terlalu lemas untuk sekedar menghindar. Gadis itu membiarkan tubuhnya jatuh terduduk ketika mobil semakin mendekat. Yen terjatuh dari posisinya saat bagian kanannya tertabrak. Rasa sakit itu seketika menjalar. Sebentar lagi, tubuhnya pasti akan segera terlindas. Yen, suara itu terdengar tak asing. Itu suara Kim Tae-hyo yang membuatnya segera bangkit dengan panik dan tergesa. Sesekali gadis itu tampak meringis menahan sakit di pundaknya. Yen sudah tertawa remeh di sana, terbalik dengan wajahnya yang terlihat sembab. Apa kau bilang pulang?
Ternyata di situ meskipun suaranya terdengar tak begitu jelas, tertelan derasnya air hujan. Aku tidak mau, lanjut Ian. Kau tidak ada bedanya dengan iblis Kim Tae-hyung, desis Ian. Setelah apa yang sudah kau lakukan padaku, kau bahkan tak memiliki malu untuk membawaku kembali pulang. Aku tidak mau, lebih baik aku mati saja. Hidupmu akan tenang jika aku mati. Cedera pundaknya yang rasa sakitnya semakin bertambah karena cengkeraman tangan Taehyung bahkan tak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit hatinya saat ini. Menurut saja aku Kim Taehyung berontak Yen saat Taehyung melihatnya paksa untuk memasuki mobil. Lelaki itu meraih ketawa juga sebaskom air hangat dari tangan berlebihan dan meminta wanita parubaya itu keluar meninggalkan mereka. Mendadak, Taehyung merasa iba. Ia tak tahu apa yang sudah terjadi pada Yen hingga ia tampak sehancur ini. Namun yang pasti itu ada hubungannya dengan John Jungkook. Ya nah, aku belum sempat Taehyung mengutarakan kalimat yang ia ucapkan. Ponsel di saku lelaki itu mendapatkan sebuah panggilan masuk. Kau menangis, ada apa? Tanya Taehyung. Aku membutuhkanmu sekarang, tangis Yeon terdengar memilukan di sana. Sudah pasti masih merasa sangat terpukul atas kepergian kedua orang tuanya. Taehyung tampak tak tenang mendengar permintaan mantan kekasihnya itu. Ia tidak mungkin pergi meninggalkan Yeon di apartemen ini hanya bersama berlebihan. Taehyung berusaha menimbang, setidaknya setelah ini Yeon tak akan mengganggunya lagi. Baiklah, aku akan berangkat sekarang. Putus Taehyung pada akhirnya sebelum mengakhiri panggilan mereka. Taehyung menatap pintu kamar Yeon, masih merasa bimbang meninggalkan gadis itu sendirian di dalam sana. Ia mengeluarkan sebuah kunci dan mengunci pintu kamar dari luar. Tak akan membiarkan Yeon pergi lagi, meskipun ada berlebihan di sini. Tapi tetap saja wanita parubaya itu tidak bisa sepenuhnya diandalkan.